Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa, dulur-dulurku, Mang Cek, Bicek, Kakak, Ayu, Adik, dan juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Senang nian, hari ini aku Cek Ayi balik lagi dalam podcast Baso Palembang. Nah, kali ini bahasan kita di podcast Baso Palembang ini agak ngeri-ngeri sedep. Ngeri-ngeri sedep. Tema kita hari ini strategi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di wilayah hukum Sumatera Selatan tentunya. Sudah hadir narasumber yang hari ini akan berdialog bersama kita. Ini merupakan salah siko dari tim Satgas Wilayah Sumsel, Detasemen Khusus atau Densus 88 AT Polri. Kita sapa terlebih dahulu Mas Muhammad Al-Fatih SH. Apa kabarnya Mas Fatih? Alhamdulillah sehat Cik Ayi. Sehat Alhamdulillah. Ya. Baik, hari ini kita nak bahas tentang teroris ya, agak serius nih. Kita agak serius sedikit. Agak serius tapi santai. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Oke, karena memang saat ini tim dari Satgas Wilayah Densus 88 ini memberikan sosialisasi main hari. Oke, kalau dulu agak tertutup ya Mas. Dulu agak tertutup. Sekarang ini memang harus bersosialisasi. Sekarang kita harus bersosialisasi dengan tujuan untuk melakukan pencegahan itu tadi, Cek. Melakukan pencegahan. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih, aku nih nak tahu sebenarnya, mungkin juga pemirsa penasaran. Sebenarnya tugas dari tim pencegahan Satgas Wilayah Densus 88 ini apa dalam mencegah adanya kegiatan-kegiatan yang berunsur terorisme khususnya di wilayah hukum Sumatera Selatan. Baik, Cek. Terima kasih banyak untuk Cik Ayi. Sebelumnya juga sebelum kami menyampaikan sedikit terkait strategi pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme ini. Kami punya pantun, Cek. Oh, boleh. Punya pantun. Agak lebih santai. Agak lebih santai karena kan ini konteksnya podcast kita pakai bahasa Palembang. Iya, ada nih ya. Silakan Mas Fatih. Oke. Jalan-jalan ke Sungai Musi. Cakep. Baliknya lewat Lemabang. Iya, cakep. Lewat rumahku. Ada ya. Cinta, damai dan toleransi. Itulah budayanya wong Palembang. Luar biasa. Dibuka oleh pantun podcast bahasa Palembang gitu kali ini. Nah, ini yang pantun ini dari tim pencegahan Densus 88. Luar biasa. Oke, kita ngebahas tentang tugas pokok dari tim Satgas ini tadi. Tugas pokok kami terutama Densus 88 ini, Cek. Kami kan berdasar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu, Cek, terkait tindak pidana terorisme. Dari situ kan ketika kita di breakdown itu banyak tugas kami kan. Salah satunya di bagian bidang pencegahan penyebaran paham IRED ini tadi. Jadi kami mulai fokus ke pencegahan ini, Cek, sampai turun ke bawahnya itu mulai di tahun 2018 tadi. Jadi itu dasar kami Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 itu. Dan juga Perpres Nomor 58 Tahun 2023 terkait moderasi beragama, Cek. Itu juga kami jadikan dasar kami. Kemudian kami jadi dua poin itu yang menjadi bekal kami ketika di lapangan melaksanakan sosialisasi tadi, Cek. Kita bahasa wong Palembang tuh, kita begawe itu harus ada dasarnya kan. Tadi itu, Cek. Iya, betul. Nah, kemudian juga untuk di wilayah Sumatera Selatan ini, Cek, kami itu punya sekitar 31 mantan narapidana teroris. 31. Oke, iya. Dari seluruh 31 itu tersebar di beberapa kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan. Iya. Kami juga berharap juga kepada masyarakat sekitar agar kiranya bisa menerima mereka pasca dari melakukan tindak teroris. Setelah melaksanakan di penjara itu. Jadi ketika dia keluar tuh kami juga memohon kepada masyarakat agar kiranya diterima. Karena apa? Sebenarnya kan teroris ini mereka itu suatu kesalahan mereka pada saat zaman itu. Baik, kesalahan dia yang kemarin kan. Ketika mereka untuk di masa depan kan mereka juga ada hak untuk memperbaiki diri. Ibarat ke tuh ini, Cek. Susu itu, Cek. Kalau dia borok, dia jadi yogurt. Nah, dan yogurt itu lebih mahal dari susu. Iya, benar. Kalau yogurt itu lebih buruk dari kalau
kalau dia yogurt itu buruk, dia jadi keju. Jadi keju. Dia jadi keju. Nah, kalau dia sudah jadi keju kan berarti dia lebih mahal lagi dari yogurt dan susu tadi. Iya, benar. Jadi walaupun dia itu buruk, ketika dia ada suatu pembelajaran, introspeksi diri, ibarat gitu, bebenar diri lah kata bahasa kita tuh, itu bakal jadi suatu pribadi yang memang jadi orang yang baik. Iya, itu. Benar. Ada juga sejarah ini Cek, si Christopher Columbus itu, dia itu kan salah Cek. Ngibar ke layarnya itu kan, layar perahunya itu. Tapi dengan kesalahan dia itu akhirnya ketemu benua Amerika. Teori iya benar. Jadi Cek, kalau kita garis bawahi benang merahnya itu, kamu itu tidak buruk karena membuat kesalahan, tapi kesalahan itu adalah pengalaman yang membuatmu jadi lebih berharga, lebih lebih berguna untuk diri dia pribadi. Jadi jangan underestimate yang pernah melakukan kesalahan. Betul, Cek. Betul, baik ya. Jadi orang yang baik itu bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan kesalahan, Cek. Tapi dia sadar akan kesalahannya, tapi memperbaiki, diintrospeksi terus. Jadi jangan sesekali kita tuh membiarkan kesalahan itu buat kita tuh nyampak. Jadi jangan sesekali dari kesalahan kita tuh buat kita malah makin jatuh. Dari kesalahan itulah buat kita cak mana caranya untuk naik. Iya benar. Nah, kalau menyoroti kasus teroris yang ada di wilayah hukum Sumatera Selatan tadi, uji Mas Fatih tadi ada 31 orang yang pernah melakukan tindak pidana teroris di Sumatera Selatan. Nah, ini kan sebenarnya kasus teroris ini kan terstruktur, Mas ya. Jadi ada yang penggeraknya. Nah, ini cak mano di Sumatera Selatan sendiri agar kita mencegah paling tidak orang ini sudah insaf misalnya tidak balik lagi dan menyusun organisasi baru yang merusak bangsa dan merusak program gubernur sebenarnya terkait zero konflik. Itu kan sinkron tuh. Benar. Gubernur Sumatera Selatan Pak Herman Deru waktu jabat yang kemarin itu kan dia punya Sumatera Selatan terkenal dengan yang namanya zero konflik tadi. Iya benarnya. Nah, jadi Cek, kami ini punya strategi terkait pencegahan itu tadi tuh. Sebenarnya kan proses untuk uang yang menjadi pelaku terorisme itu kan kita analogi ke tuh Cak suatu pohon, Cek. Pohon itu kan dia ada akar, dia ada batang, dan dia ada buahnya. Benar. Terorisme itu buahnya, Cek. Nah, di bawah terorisme itu, yaitu akarnya dulu tuh dia intoleransi, Cek. Intoleran, dia sudah senang dengan uang yang berbeda pendapat dengan dia. Kemudian naik lagi ke step selanjutnya radikal. Batang itu adalah radikalnya. Radikal ini dia menggunakan cara yang ekstrim. Yang mengarah pada kekerasan. Dulu sudah mulai itu. Nah, yang di step terakhirnya itu terorisme itu tadi. Adalah terorisme. Kalau kita pakai teori gunung es itu, Cek. Gunung es itu kan di pojoknya gunung. Cuman di bawahnya itu kan banyak. Nah, itu yang sudah ini kan. Justru di bawahnya ini yang ketahuan. Di bawah ini yang harus kita pangkas. Cak mana caranya kita harus cegah itu barang. Terorisme itu adalah gunung yang muncul tadi ke permukaan, Cek. Nah, di bawah permukaan itu radikal sama intoleransi tadi, Cek. Nah, di situ juga kami minta juga sebenarnya kepada seluruh elemen masyarakat sama Forkopimda, stakeholder terkait bahwa di teori gunung es itu di bawah itu dari intoleran sama radikalismenya itu kita harus bergandeng sama-sama, Cek. Tidak pacak begawi dewek, Cek. Betul. Radikalisme dan terorisme ini. Jadi berarti dengan kata lain Mak Iniari tim dari Satgas Wilayah Densus 88 ini menggandeng beberapa stakeholder seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga masyarakat. Ini sejauh apa kolaborasinya? Untuk di wilayah Sumatera Selatan ini, Cek. Untuk sejauh apa kami kolaborasi dengan stakeholder terkait, Cek. Mau itu dari ormas, keagamaan, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait ini, alhamdulillah kami juga sangat berterima kasih ini, Cek. Luar biasa. Terbuka ya. Terbuka sekali untuk
saudara-saudara kita di kedinasan, mereka support kami, Cek. Ketika kita duduk bareng diskusi, kami menyampaikan program kami bahwa terkait pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme ini, mereka welcome. Ayo Pak, kita begawe bareng-bareng. Kita ajak lagi instansi-instansi terkait untuk kita cak mana caranya wilayah Sumatera Selatan ini tidak menjadi wilayah yang terkenal akan radikalisme dan terorismenya. Dan sinkron dengan program Pak Gubernur Zero Konflik tadi. Zero konflik, akarnya itu ya. Karena kan memang gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme dan terorisme ini biasanya memang berkedok religi ya, agama. Berkedok religi. Nah, ini harus ada pendekatan-pendekatan khusus. Nah, strategi apa yang dipakai oleh Densus 88? Ini menarik ini. Nah, setuju kan kalau dengan Cak Ai kalau sudah mengeluarkan pertanyaan ini. Boleh. Jadi Cak, kita dulu sebelum ini harus sebenarnya kita harus mempunyai kesepakatan dulu. Bahwasanya pelaku teror itu mereka tidak punya agama, Cak. Kenapa kami ngomong Cak itu? Ya dia berkedok Islam ya. Mereka berkedok agama. Agama iya. Agama itu dijadikan sama mereka itu tunggangan untuk melaksanakan tujuan mereka. Nah, Tujuan mereka yaitu ingin mengganti dasar negara kita, Pancasila tadi. Nah, jadi kami juga setiap paparan, setiap sosialisasi, setiap wawasan kebangsaan kami selalu sampaikan bahwa kita harus sepakat bahwasanya teroris itu udah kati agama. Mereka yang mendomplengi agama itu. Kebetulan di Indonesia mayoritas agamanya agama Islam. Agama itulah yang dijadikan tunggangan sama mereka. Ada beberapa pertanyaan tuh, Pak, ngapa Pak selalu Islam yang diidentikan dengan terorisme? Itu yang sering kami temui, jadi kayak timeline gitu kan. Kami ngomong, terorisme has not religion. Teroris itu tidak punya agama. Di Indonesia mayoritas Islam itu yang dipakai. Di India, Cek, mayoritasnya Hindu, agama Hindu. Agama itu yang dijadikan, Cek, tunggangan mereka. Jadi di setiap negara di mana mayoritas agama di negara itu, itulah yang ditunggangi. Itulah yang ditunggangi. Bahaya ya? Bahayanya, Cek. Karena agama itu laku, Cek, ketika dia dipakai. Ya karena memang disalahgunakan. Agama itu lebih menyentuh ke kolbu kalau kita tuh, ke pribadi. Bener nian. Iya benar. Nah, jadi ada metode khusus nih untuk supaya menghentikan paling tidak mencegah tadi. Jadi kami ini ada yang namanya kontra radikal, kontra ideologi sama kontra narasi, Cek. Kalau dari segi kontra narasi, Cek, kami itu kerjasama juga dengan stakeholder itu. Untuk kalau bahasa kami itu mendominasi di wilayah udara. Karena apa, Cek? Mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2024, konten-konten intoleran, radikal sama teror itu persentasenya kalah jauh dengan konten-konten moderat. Maksudnya konten-konten intoleran iret tadi itu lebih mendominasi, Cek. Di tahun 2022 itu 85% konten di media sosial itu isinya intoleran, radikal sama terorisme. Sedangkan konten moderatnya cuma 15%, Cek, di 2022. Naik ke 2023 turun jadi 81% penyebarannya. Konten-konten itu. Konten yang moderat naik jadi 19%. Di tahun 2024 kemarin sekitar 66% konten intoleran radikal tadi masih menguasai, dan konten moderat naik agak lumayan drastis 34%. Cuma tetap kita masih kalah, Cek. Konten-konten moderat, konten-konten yang isinya perdamaian, kebinekaan, menyatukan segala golongan itu sedikit. Masih kalah didominasi sama kelompok itu. Mereka betul-betul gerilya nih untuk di media sosial, ya. Berarti mereka memanfaatkan juga media sosial, kecanggihan teknologi, era-era digital saat ini untuk dikontenkan sebagai mempengaruhi lah ya istilahnya. Dan itu, Cek, tren modus aksi teror sekarang ini banyak merekrut kaula-kaula muda, Cek. Gen Z. Itu bahaya, ya. Sudah terbukti fakta, Cek. Di kemarin kami lakukan penangkapan di Batu, Malang itu, anak SMA aja. Dia terpapar di media sosial. Sudah berbaiat via virtual. Dan dia sudah membeli bahan-bahan untuk meledakkan, untuk mengebom. Maka dari itu kami cepat-cepat untuk tangkap. Setelah kami garis bawahi bahwasanya tren mereka ini
lah sudah berubah strategi mereka. Iya. Mereka merasa mendominasi di media sosial dan disitulah mereka manfaatkan. Jadi pesan juga nih untuk para orang tua, terutama agar kiranya bisa untuk peduli kepada anak, apalagi terkait penggunaan gadget. Oke, Ketika mereka memantau, setidaknya memantau, mau setiap hari kayak atau apa kegiatan, tanya sama anak. Jangan sampai dia asik dengan gadget, akhirnya ke doktrin dan akhirnya berbayar. Wong tuanya tidak tahu. Iya benar. Pak, ngapa anak aku ditangkap, Pak? Ngapa anak aku jadi teroris? Kami jelaskan lagi. Tidak mungkin anak aku jadi teroris. Tidak mungkin. Karena masih kecil budak ini kan katanya. Itu bahaya. Benar-benar. Oh jadi cak mano cara Satgas Wilayah Densus 88 ini mengetahui indikasi terjadinya gerakan-gerakan radikalisme, terorisme melalui media sosial. Nah, cak mano caranya? Kami itu biasanya, Mbak, ada yang namanya patroli cyber, Mbak. Ini cek, ada namanya patroli cyber. Jadi konten-konten yang mengarahnya ke intoleran, radikal, yang isinya tentang ganti ideologi dasar negara kita. Itu salah satunya, Cek. Ayo kita tegakkan sistem khilafah untuk mengganti sistem Pancasila yang sudah founding father kita dulu buat sampai dengan detik ini. Itu salah satu kami untuk menganalisanya, Cek, untuk menemukan. Nah, berkaitan dengan hal itu, Cek, terkait ideologi Pancasila kita ini, sebenarnya kita warga negara Indonesia ini wajib bersyukur dan berbangga. Ngapalah kami ngomong itu, karena pada saat momen kami perwakilan Indonesia diundang di Eropa waktu itu, Cek. Jadi ada beberapa pertanyaan dari berbagai negara di Eropa itu. Bahasa kitanya itu ngapo Indonesia ini sampai dengan detik ini aman, damai, tentram, tidak rusak mencak di negara-negara di Timur Tengah yang dia cuman satu agama, cuman dia chaos. Sedangkan di Indonesia ini banyak, Pak, agamanya, bahasa kita tuh kan. Terus banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa. Apa kami jawab, Cek? Kami punya 4 pilar kebangsaan, Pak. Apa itu 4 pilar kebangsaan katanya kan? Kami punya yang namanya pertama Pancasila. Kami punya yang namanya kedua Undang-Undang Dasar. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kami punya 4 itu, Pak. Itulah yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Di sisi lain banyak budaya segala macam, itu adalah suatu kekayaan yang ada di Indonesia. Tepuk tangan kalau Cek Wong di sana. Wow, luar biasa. Dan memang fakta, itulah yang menyatukan kita selama ini di Indonesia. Founding father kita dulu, Pak Soekarno segala macam. Dan alhamdulillah juga Indonesia ini dijadikan contoh, Cek. Percontohan untuk negara-negara lain terkait penanganan terorismenya tadi. Wah, jadi kami alhamdulillah, maksudnya rakyat Indonesia. Benar-benar. Yang menikultur lah, kalau kan banyak budaya tadi bisa nyatu sampai dengan detik bisa ini. Bisa dijadikan contoh oleh negara lain. Itulah yang harus kita, aku ngomong di awal tadi, bersyukur dan berbangga diri. Karena kita menjadi contoh yang baik untuk negara lain. Iya benar. Oke, kalau itu tadi adalah salah satu pencegahan melalui media sosial yang dilakukan oleh Densus 88. Nah, Cak Mano, kalau misalnya di lingkungan di lingkungan kita masyarakat Sumatera Selatan ini, ketika kalau Cak Mas Fatih mungkin tahu apa jika terindikasi ada yang mencurigakan, masyarakat yang mencurigakan dengan aliran-aliran yang mereka anut, itu bisa gitu cepat mengetahui. Nah, kalau masyarakat awam, Cak Mano melihat bahwa di lingkungan sekitarnya terjadi indikasi itu. Oke, Cek. Ini sangat menarik ini. Ini kan untuk pegangan masyarakat. Iya, benar. Terkhusus Sumatera Selatan ketika di masyarakat. Betul. Kami itu ada namanya langkah-langkah pencegahan, Cek. Yang pertama itu deteksi dini. Jadi kita menciptakan di lingkungan masyarakat itu rasa tanggap, rasa peka kepada sesama masyarakat. Dan itu di wilayah Sumatera Selatan punya. Jadi kita tuh punya rasa kepedulian setangga. Sama, Ada wong baru contoh misalkan. Ngapa wong ini agak-agak lain? Berarti bagus ya, galak cerodean dikit. Itu sebenarnya dari sisi perspektif. Iya bener. Ininya positif sebenarnya. Ada positifnya. Dan itu juga kita wajib berpatut bersyukur juga.
di sisi lain secara pribadi kan aku sudah keliling dari beberapa provinsi juga. Iya. Bukan untuk membanding-bandingkan, bukan. Benar. Tapi untuk dijadikan suatu pembelajaran dan analisa juga, Cek. Bahwasanya Palembang ini dengan wilayah lain itu ada sedikit perbedaan karena apa? Yang pertama, Palembang punya yang namanya ngapain nak melo-melo hal cak itu Iya benar. Dak kate ujungnya. Benar. Iya. Apa dia gawe? Apa dia gawe kan? Walaupun banyak gawe. Banyak gawe. Iya. Kemudian kedua tuh lemah aku ngurusi anak bini aku. Iya benar. Tekruan katanya kan. Itu cek. Itu juga wong Palembang juga alhamdulillah kita bersyukur nian. Ada apa namanya pemikiran yang kayak itu kan. Iya. Di satu sisi positif ada positifnya. Iya, sisi lainnya oke lah. Iya. Nah kemudian yang kedua cek. Kita itu untuk berpartisipasi cek. Oke. Kita secara sosial masyarakat turut serta untuk keikutsertaan kepada masyarakat ketika ada sesuatu itu melapor ke Pak RT atau melapor ke Pak Babinnya atau ke pejabat-pejabat wilayah setempat lah. Itu yang kedua cek. Dan yang ketiga sinergitas. Ini yang paling penting cek. Jadi pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh agama tadi, kemudian masyarakat itu kita bersinergi merapatkan barisan untuk cak mana caranya kita cegah penyebaran paham ini terutama di wilayah Sumsel. Iya. Benar-benar. 3 poin itu cek. Pertama kita deteksi dini, kemudian kita partisipasi, dan yang terakhir kita bersinergi. Oke. Nah, itu menjadi langkah-langkah konkret sebenarnya yang kita lakukan ke masyarakat. Iya, jadi itu salah satu untuk mendeteksi dini. Deteksi dini. Ketika ada gerakan-gerakan yang mencurigakan ya, menganut paham-paham radikalisme dan juga terorisme itu tadi. Oke. Nah, sejauh ini kalau di Sumatera Selatan ya, dari kasus yang berkembang 31 orang yang pernah melakukan tindak pidana teroris ini, kira-kira ada enggak peluang untuk berkembang lagi? Kalau untuk peluang untuk berkembang tuh pasti ada, Cek. Ada ya. Pasti ada untuk berkembang. Cuman tadi yang harus kita garis bawahi bahwasanya kita harus merapatkan barisan biar ini tidak berkembang. Iya. Kelompok teror ini kan ada beberapa, Cek. Salah satunya Jamaah Islamiyah, kemudian Jamaah Ansarud Daulah, kemudian Mujahidin Indonesia Timur yang di Poso. Iya. Kemudian ada yang namanya NII, Negara Islam Indonesia. Oke. Nah, kalau di Sumsel ngandut yang mana itu? Dari 4 itu? Sebenarnya kalau untuk di Sumsel ini ada galau. Oh, ada galau. Yang MITB yang enggak kati. Oh. Yang kalau untuk di wilayah Sumatera Selatan ini terutama kayak NII itu ada. Negara Islam. Nah, kemudian yang Jamaah Islamiyah, alhamdulillahnya cek, kelompok teror ini sudah membubarkan diri. Oh iya. Itu kita bersyukur cek. Kami kemarin itu di Hotel Harper di 2024 melaksanakan ikrar setia NKRI untuk saudara-saudara kita yang tergabung ke dalam kelompok Jamaah Islamiyah tadi. Dan alhamdulillah antusias mereka cek. Mereka butuh wadah. Dan atas dasar ketidaktahuan mereka itu sebenarnya. Benar. Kami fasilitasi, mereka melaksanakan ikrar kembali kepada pangkuan NKRI maksudnya itu. Iya. Ya, dan alhamdulillah sekarang mereka juga berkontribusi untuk melakukan pencegahan sosialisasi paham. juga. Ya, berarti dengan kata lain mereka yang 31 ini sudah kembali ke masyarakat. Sudah kembali kepada masyarakat. Oke. Tadi sebelumnya memang ditahan. Ditahan dulu, mereka menjalani masa hukuman, telah keluar, mereka dilakukan pembinaan dulu. Kemudian mereka kembali kepada masyarakat. Kembali ke masyarakat. Dan itu ada di wilayah di 17 kabupaten kota ini tersebar. Tersebarnya itu tidak di seluruh, Cek. Di Palembang. Oh, kebanyakan di Palembang. Di Palembang. Cuman ya yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya mereka itu salah, cuman pada saat zaman itu. Iya. Masa lalu mereka yang salah. Cuman ketika untuk masa depan mereka, tidak kata yang salah. Mereka masih bisa, masih mempunyai potensi untuk dan bisa juga berkolaborasi juga untuk melakukan pencegahan. Benar. Mereka punya pengalaman dan mereka ketika mereka menyampaikan pengalaman mereka itu yang betul-betul real. Itu lebih masuk. Berarti dengan kata lain dilibatkan oleh tim Densus untuk sosialisasi ke masyarakat, untuk mencegah
gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme tadi. Siap. Nah, tapi kalau sampai saat ini ini hari masih dipantau ya? Kalau untuk main hari beberapa memang ada yang dipantau. Masih ada beberapa yang dipantau dalam arti kita kayak sambang. Kita silaturahmi dengan mereka. Kita juga memberi bantuan kepada mereka. Jadi mereka tidak merasa ditinggalkan. Iya, itu pada konsep dasarnya di situ. Ya, luar biasa ya kebahasan kita ya, tidak terasa. Lah nak 30 menit ini kita terasa, ya, Mas kurang sebenarnya, kurang sebenarnya. Nah, mungkin kok lagi nih Mas Fatih. Cak mano caranya kalau masyarakat menemukan indikasi-indikasi terjadinya terorisme, radikalisme tadi, ekstremisme. Ini cak mano caranya kalau mereka nak melapor? Nah, oke Cek, ini menarik. Itu ya. Untuk mereka ketika teknis melapor, ketika ada temuan-temuan di wilayah masing-masing, itu mereka bisa melapor ke tahap awal dulu ke RT dulu. Oke, tingkat lebih rendah tingkat RT dulu. Tingkat RT dulu, kemudian dari Pak RT bisa ke Pak Babin. Nah, di situ kita bisa kolaborasi dan kami bisa turun langsung ke bawah. Oke, jadi masyarakat juga dihimbau untuk tidak takut melapor ya? Itu, pada dasarnya masyarakat jangan ada kata takut dengan terorisme. Baik, ketika masyarakat takut, berhasil mereka berhasil. Yo. Teror itu kan menakuti dan mengancam kan ya? Betul. Ketika masyarakat takut, berarti strategi mereka berhasil. Jadi seperti itu ya. Pokoknya untuk masyarakat warga Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, jangan takut, jangan khawatir untuk melapor kalau ada indikasi-indikasi yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Oke, Mas Fatih, luar biasa. Terima kasih setengah jam ini bermanfaat. Nian ya, semoga bermanfaat juga untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Akhirnya aku Cai beserta kerabat kerja podcast Bakso Palembang yang bertugas hari ini undur diri dan sampai jumpa di podcast Bakso Palembang selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Luar biasa. Terima kasih Mas Fatih.